Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita. Banyak orang yang sakit saat ini. Kita doakan saudara kita yang mengalami atau diuji oleh Allah dengan sakit, mudah-mudahan sabar dan diberikan kebaikan kepada saudara-saudara kita, dan mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Para jamaah sekalian, pagi ini mari kita membaca satu ayat saja dari atau di dalam surat Al-Mu'minun, yaitu ayat 12 sampai ayat 15. Ya, mungkin kalau cukup ya ayat 16 ya. Jadi surat Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14, 15, 16. Ini berbicara tentang proses kehidupan manusia. Mulai Allah ciptakan manusia hingga Allah bangkitkan. Ini adalah satu perkara yang harus kita imani. Jadi pertama, manusia itu diciptakan oleh Allah dalam satu proses, ya, proses tertentu sehingga terbentuklah manusia. Jadi Allah tekankan bahwa yang menciptakan manusia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia sebagai bagian dari alam semesta ini, ya, itu diciptakan oleh Allah, ya, jadi Sang Maha Pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain bahkan Allah ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi sungguh telah Allah ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, maka dengan informasi Allah itu kita menjadi tahu, ya, kita menjadi paham bahwa manusia itu adalah makhluk Allah di antara makhluk-makhluk Allah lainnya yang memiliki bentuk yang paling baik. Nah, itu manusia, ya. Baik, mari kita baca ayat yang ke-12. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh, kata Allah, kami telah menciptakan manusia min sulalatin min tin, dari sulalatin. Sulalatin itu saripati, ya, saripati daripada apa? Min tin, daripada tanah. Jadi saripati tanah. Jadi dalam salah satu tafsir itu disebutkan
Yang dimaksud tanah di sini adalah tanah liat yang hitam. Ya, tanah liat yang hitam itu bahan dasar penciptaan manusia. Tanah liat yang hitam, ya, itu bahan dasarnya. Nah, jangan bertanya gimana tanah liat yang hitam itu kok bisa menjadi manusia, yaitu pekerjaan sang kholik, ya, pekerjaan sang kholik. Jadi ketika ayat ini turun, para sahabat itu tidak bertanya-tanya, ya, apa benar seperti itu, ya. Jadi para sahabat mengimani saja, ya, mengimani saja. Baru ketika manusia itu menemukan apa alat yang ada itu, yang bisa melihat itu, USG, ya, USG, ultrasonografi, itu USG itu bisa melihat itu pertama kali dikembangkan itu tahun 50, ya, 1950. Ya, bayangkan Nabi tahun 600 sekian, ya, ratus tahun setelah Nabi baru ditemukan alat itu, kemudian bisa membuktikan ayat ini karena bisa dilihat. Ya, pada waktu turunnya Quran itu, ya, sahabat tidak tanya-tanya, oh benar itu. Pokoknya yang dikatakan Nabi itu ya pasti benar. Ya, mereka mengimani itu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Para sahabat itu sangat meyakini, ya, bahwa Rasul itu, ya, apa yang dikatakan Rasul itu, ya, semuanya adalah wahyu. Jadi tidak menanyakan ini itu, ya. Jadi sahabat, ya, sudah mengimani saja, ya. Sehingga sekian, ya, ratus tahun yang lalu kemudian manusia menciptakan alat yang bisa melihat apa yang ada di dalam janin itu, ya. Tsumma ja'alnahu nutfatan min qararin makin. Kemudian kami jadikan nutfah, ya, kami jadikan nutfah. Nutfah itu air mani, ya, sperma. Ya, air mani sperma itu yang banyak isinya itu kandungannya adalah protein, ya. Jadi dijadikan oleh Allah kemudian air mani fi qararin makin, dalam tempat yang kokoh. Jadi melalui sebuah pembuahan antara laki-laki dan perempuan, bertemulah air mani dengan sel telur. Kemudian pertemuan antara air mani dan sel telur itu kemudian dibuai dan kemudian ditempatkan di dalam tempat yang kokoh, fi qararin makin. Apa tempat yang kokoh itu? Tempat yang kokoh adalah rahim perempuan. Ya, jadi yang punya rahim itu hanya perempuan. Laki-laki itu tidak punya rahim. Tapi di Inggris itu ada laki-laki itu hamil. Itu dibuatkan tempat itu di dalam perut laki-laki itu, ya, sehingga apa, benih itu disuntikkan, bisa hamil itu laki-laki. Tapi tidak tahu itu nanti hasilnya gimana, ya, tapi yang jelas faktanya ada itu. Di Inggris itu ada laki-laki yang hamil, jadi ditempatkan di perutnya laki-laki. Ya, jadi tapi jelas laki-laki tidak bisa menyusui karena itu adalah fitrah perempuan, ya. Jadi ditempatkan di rahim perempuan. Itu digambarkan di dalam Quran sebagai tempat yang kokoh. Jadi janin itu ada di dalam rahim itu aman, ya, aman sekali. Jadi nutfah itu kemudian ditempatkan di dalam rahim perempuan. Makanya perempuan itu hanya wadah saja,
Jadi kalau itu kemudian hidup, janin itu menjadi embrio, kemudian lahir anak, itu anaknya bapaknya. Kenapa? Karena benihnya dari bapaknya. Makanya kan bin, ya, bin kalau laki-laki, tapi kalau perempuan binti, itu mengacu pada bapaknya. Anaknya Pak Win itu ya anaknya Pak Win, bukan anaknya Bu Win. Ya, Pak Yono juga begitu. Itu bukan anaknya Bu Yono, tapi anaknya Pak Yono. Bu Yono hanya ketempatan saja. Ya, titip, ya titip. Nah, jadi itu anak suami-suami, ya, bukan anaknya istri, anaknya suami. Jadi istri itu hanya titip benih, titip gue 9 bulan lahir, biiznillah, kalau itu izin Allah 9 bulan sudah lahir. Nah itu anaknya bapaknya, makanya walinya bapaknya, ya. Nah anaknya bapak. Tsumma khalaqna nutfata, ya. Kemudian kami jadikan air mani nutfah itu alaqatan. Alaqatan itu segumpal darah. Jadi pada umur tertentu, ya, sperma itu akan menjadi darah. Nah, itu kalau dilihat melalui USG itu tahuan itu. Segumpal darah. Nah, itu seperti berenang. Segumpal darah itu di rahim. Ya. Nah, ini bisa diketahui ya sejak adanya USG. Dulu pada zaman sahabat ya tidak. Tapi mengimani sahabat. Jangankan sahabat, Yahudi aja mengimani. Ya, dulu ada hadis itu yang mengisahkan ada orang Yahudi itu yang lewat di depan Nabi. Kemudian temannya itu ngomong, ini adalah Nabi, sambil lewat. Oh ya, saya akan bertanya sesuatu. Nah, Yahudi itu kemudian tanya kepada Nabi, ceritakan kepadaku bagaimana proses Allah menciptakan manusia. Ya, oleh Nabi disampaikan, ya, manusia itu tercipta dari nutfah laki-laki dan nutfah perempuan. Nutfah laki-laki itu sifatnya lebih keras, lebih kental, lebih keras. Itu nanti akan menjadi tulang dan urat saraf, kata Nabi. Sedangkan nutfah perempuan itu lebih lunak dan lembut. Itu akan menjadi darah dan daging. Kemudian si Yahudi ini mengatakan, Anda benar, itulah yang dikatakan oleh nabi-nabi sebelum Anda. Jadi Yahudi mengimani apa yang disampaikan oleh Nabi. Ya, jadi inilah proses. Jadi dari sperma, kemudian Allah jadikan sperma itu segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, dan kami ciptakan alaqah, ya, segumpal darah itu, ya, mudghah, segumpal daging. Jadi dari sperma kemudian menjadi segumpal darah, menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah. Nah, mudghah itu segumpal daging. Jadi darah itu yang awalnya sperma itu putih, kemudian dijadikan merah oleh Allah menjadi darah, kemudian darah itu mengeras menjadi daging. Ya, kalau umur berapa itu? Nah, itu belum terbentuk, masih berupa gumpalan daging. Nah, ini sudah mengeras, jadi gumpalan daging. Mudghah. Wa khalaqnal mudghata 'idhaman, dan kami ciptakan mudghah itu idhamah, tulang. Kemudian dibungkus oleh tulang. Ya. Ya, diciptakan tulang. Dan ini prosesnya tidak pernah terbalik. Jadi yang disampaikan Quran ini urut sudah. Urut, ya. Tidak ada sperma kemudian idhamah dulu daging tulang, ya. Kemudian ini
Dan seperti itu. Jadi yang disampaikan Quran ini sudah sesuai dengan fakta, sesuai dengan yang terjadi. Jadi ini tidak boleh atau tidak akan terbalik. Ya, tidak terbalik. Jadi prosesnya itu namanya proses itu, mana yang duluan, mana yang kedua, mana yang ketiga, mana yang selanjutnya. Nah, itu persis seperti yang digambarkan di dalam Quran. Jadi ayat ini bisa dilihat itu ya sekian ratus tahun setelah kenabian ya. Ya subhanallah ya. Kemudian menjadi apa tadi? Idhoma, menjadi tulang ya. Fakasawnal idhoma lahma. Kemudian kami bungkus tulang itu ya, dengan lahman, dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami tumbuhkan atau kami jadikan makhluk yang lain. Nah, setelah itu sudah terbentuk ya, tangannya keluar umur berapa, kakinya keluar umur berapa, bentuknya makin lama makin sempurna. Itu bisa dilihat dengan sangat jelas di dalam rahim perempuan melalui alat USG. Jadi terbukti ayat ini tidak 100%, tidak ada yang salah ya, 100% bisa dilihat. Kemudian Allah tutup ayat itu fatabarakallahu ahsanul khaliqin ya. Ini pujian terhadap Allah, terhadap yang menciptakan. Maha suci Allah yang paling baik. Al-khaliqin itu pencipta ya, sebaik-baiknya pencipta atau pencipta yang paling baik. Nah, para jamaah sekalian, ini adalah penciptaan yang dalam waktu tertentu itu bisa terbentuk menjadi embrio yang sudah terbentuk ya, sudah terbentuk seperti manusia. Luar biasa ya. Jadi kalau kita ke dokter apa itu SPOG ya, dokter anak atau dokter apa itu ibu hamil, dokter kandungan. Nah itu biasanya ada gambar umur sekian, terbentuknya sekian, umur sekian ya, sampai menjadi seorang bayi yang sempurna lengkap. Ya. Nah itu adalah proses penciptaan manusia. Jadi seperti itulah proses penciptaan. Jadi teori siapa itu Darwin itu salah besar. Manusia itu diciptakan dari kera. Ya, manusia itu diciptakan dari tanah. Ya, dan tidak ada keturunan kera, tidak ada. Ya mungkin yang keturunan kera ya hanya Darwin. Darwin itu. Ya manusia katanya dari kera. Ya memang kalau dilihat struktur tubuh maupun struktur otak itu yang paling dekat dengan manusia itu adalah kera ya, itu yang paling dekat dengan manusia. Ya ini akal-akalannya Darwin ketika dikejar, katanya Darwin ada missing link, ada spesies yang putus itu antara kera dengan manusia, ada yang putus, ada yang hilang. Ya, padahal tidak pernah terjadi spesies itu berevolusi menjadi spesies yang lain, itu tidak pernah terjadi. Kalaupun ada evolusi itu masih dalam satu spesies. Kera berevolusi ya tetap kera. Manusia dulu besar-besar. Ya, zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi orangnya besar-besar. Sekarang kecil-kecil, itu kan berevolusi. Tapi tetap manusia, tidak berubah menjadi makhluk yang lain. Nah, jadi dan apa namanya? Ya teori Darwin itu ternyata adalah teori sosialis. Teori sosialis. Teorinya orang komunis ya, tapi itu dijejelkan di anak-anak sekolah. Ini teori yang tidak benar, kemudian dimakan itu. Ya, sampai diyakini teori evolusi ya, ini benar ini diyakini sampai berkembang teori itu ya.
pada ilmu-ilmu sosial itu juga dipakai ya, teorinya Darwin namanya social Darwinism ya. Padahal teori yang tidak benar ya. Yang benar ya ini, ya siapa yang menciptakan manusia? Ya Allah. Siapa yang menginformasikan ini? Yang menciptakan, yang menginformasikan di dalam Quran ini kitabnya, kitab Allah, kitab yang menciptakan manusia ya. Kemudian di dalam ayat yang lain, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun." Kemudian bayi itu lahir ya, tumbuh, berkembang dengan rezeki Allah ya, sampai dewasa. Ada yang belum dewasa sudah mati, ada yang umur tua ya mati, ada yang belum dewasa malah mati. Bahkan ada yang masih di dalam kandungan mati ya. Karena itu Allah tegaskan, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun." Kemudian sungguh ya kalian setelah itu, setelah diciptakan oleh Allah itu ya pasti mati. Ada enggak orang yang tidak mati? Tidak ada. Ya ini ya, semua orang pasti mati. Hidup lalu mati. Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, dan Allah yang mematikan. Jadi dalam ayat yang lain dikatakan Allah itu menghidupkan itu 2 kali dan mematikan 2 kali. Ya. Kematian yang pertama ya sebelum diciptakan, tidak ada kehidupan, berarti kematian. Ya. Kematian yang kedua setelah Allah hidupkan lalu mati. Ya, jadi nanti kematian kita itu kematian yang kedua. Kematian kita yang pertama ya sebelum Allah menciptakan kita, tidak ada kehidupan. Kemudian Allah hidupkan sekarang ini hidup kita yang pertama di dunia. Nanti kita akan mengalami kematian, kemudian Allah hidupkan lagi kehidupan yang kedua, kehidupan di akhirat. Jadi Allah matikan 2 kali, Allah hidupkan juga manusia itu dua kali. Ya, ini harus kita ingat ya, bahwa kehidupan ini kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Setelah kehidupan dunia masih ada kehidupan selanjutnya. Ya, masih ada kehidupan selanjutnya. Maka kehidupan selanjutnya itu kehidupan yang tidak ada batasnya. Orang sekarang mengatakan unlimited. Unlimited, tidak ada batas waktunya. Ya. Jadi kalau bahagia, sukses di akhirat ya selamanya sukses. Tapi kalau rekoso, sengsara ya seterusnya sengsara. Makanya kehidupan di dunia ini harus kita gunakan sebaik-baiknya supaya di akhirat kita mendapatkan kebaikan yang baik. Jadi setelah itu Allah akan mematikan kita. Semuanya kita ini adalah mayyitun. Ya, mayyitun. Orang yang akan mati. Ya. Dan kita tidak tahu waktu kematian kita itu kapan, tidak tahu. Kapan waktunya? Memang tidak diberitahu. Kenapa tidak diberitahu? Ya. Apa nek diberitahu itu siap? Kalau diberitahu pun itu manusia itu akan lalai, tetap lalai. Misal nih, orang tahu kematiannya bulan depan, dia akan mikir, bulan ngarep kurang 30 dino. Nanti aja saya akan tobat kalau kurang kurang sebentar ya, kurang ini. Kok kurang 20 hari. Setelah 20 hari, masih kurang 20 hari. Kok ae wis 10 dino tak durung mati. Ya. Jadi manusia itu tidak akan menyiapkan kematian kalau itu diberitahukan. Tapi beda kalau tidak diberitahukan. Orang akan siap-siap karena tidak tahu. Ya, tidak tahu. Karena tidak tahu itulah kemudian kita menyiapkan. BPE, ya itu ya. BPE itu kematian itu menjemput setelah ini. Nah, maka kita siapkan kematian.
Melalui apa? Melalui ya amal-amal soleh. Karena itulah yang akan menemani kita sampai di akhirat. Jadi amal kita itu yang akan menemani kita. Maka itulah hikmahnya kenapa kematian itu tidak diberi tahukan. Ya. Manusia siapapun, Nabi pun tidak tahu itu kematian itu kapan. Ya. Kita tidak tahu itu matinya kapan, di mana kita mati, itu kita tidak tahu. Tapi Allah menjelaskan di sini, "Tsumma innakum ba'dzalika lamayitun." Maka kematian itu pasti dan kematian itu dekat. Ya, kematian itu dekat. Ya. Jadi karena tidak ada pengumuman sebelumnya, tidak ada pengumuman orang mau mati itu tidak ada. Yang ada pengumuman kematian. Berarti setelah orang mati itu diumumkan, gitu ya. Tapi kalau sebelum mati tidak ada pengumuman. Sebelum mati itu tidak ada. Nah, karena itu kita siapkan itu kematian kita itu. Kemudian setelah mati, nah akan dibangkitkan untuk menghadapi kehidupan yang kedua. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sungguh kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat. Ya. Ada orang mungkin bertanya, menyoal, apa benar manusia nanti akan dibangkitkan? Ya, kalau orang Islam ya bukan mengimani Al-Quran, ya, dia membaca Quran, maka dia yakin mengimani, karena itu juga salah satu hal yang wajib diimani oleh seorang mukmin. Tapi bagaimana dengan orang yang bukan Islam? Dia tidak mengimani Quran. Ya secara logis, kalau menciptakan, membuat saja bisa, membangkitkan itu kan lebih mudah. Ya, menciptakan itu dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau membangkitkan itu, yang membangkitkan yang sudah ada. Ya, lebih mudah membangkitkan itu daripada membuat. Nah, Allah membuat saja bisa, apalagi membangkitkan. Nanti tulang-tulang manusia itu akan terkumpul kembali dan ya berubah menjadi seperti sedia kala, seperti dia itu hidup keadaannya di dunia, kemudian dibangkitkan. Ya, dibangkitkan dari yang mati itu dibangkitkan. Kan sudah ada itu. Ada tulang sulbi itu yang tidak bisa hancur. Tulang sulbi itu ada di tulang ekor. Tulang ekor itu kecil sekali. Ya. Itu semuanya hancur kalau hancur ya. Karena ada jasad itu yang tidak hancur. Jasad yang tidak hancur itu. Bahkan tumbuh. Rambutnya tumbuh, kukunya tumbuh. Ya. Itu biasanya jasadnya orang-orang soleh. Itu tumbuh. Sehingga tidak mengkeret, tidak hancur. Ya, bahkan seperti orang hidup. Ya, tapi ada jasad yang hancur. Tapi jasad yang hancur pun itu, ya, yang hancur itu ada satu namanya tulang sulbi itu ada di tulang ekor itu yang kecil sekali, itu tidak bisa hancur. Nah itu nanti yang dibangkitkan lagi melalui itu, ya, melalui itu. Jadi kecil sekali karena saking kecilnya itu, ya orang tidak akan bisa itu nyari-nyari apa itu tidak ada ya. Dan dari situ nanti dibangkitkan, ya, dikumpulkan lagi tulang-tulangnya dibangkitkan, ya, seperti keadaannya di dunia, lalu kemudian menghadapi kehidupan yang kedua, ya. Nah, jadi itulah proses perjalanan penciptaan manusia, ya. Kemudian setelah itu manusia akan mengalami kehidupan dunia, kemudian pindah ke kehidupan akhirat. Ya, nah itu wajib kita imani, ya, karena itu
dalilnya apa itu dalilnya? Mutawatir, nah, mutawatir karena ada di dalam Quran. Quran ini mutawatir, ya, diriwayatkan oleh banyak orang dan tidak ada di antara orang-orang itu yang bersepakat untuk berdusta, bersepakat untuk bohong. Nah, jadi memang itu dalil-dalil tentang akidah, keimanan itu memang harus sampai pada apa? Level yang mutawatir. Nah, karena ini adalah berkaitan dengan kebenaran, ya. Nah, ini yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Sebetulnya ini waktunya Pak Rufiat, tapi Pak Rufiat tidak bisa hadir, ya. Tapi beliau sudah sehat, kemarin hari Jumat ketemu di Al-Ikhwan, insyaallah mau mengisi tapi mungkin masih ada halangan. Baik, saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan mengingatkan kita akan kehidupan ini, ya. Mari kita siapkan kematian, ya. Banyak orang menyiapkan kehidupan, ya. Kalau itu dimaknai kehidupan yang kedua tadi itu, ya memang ada benar, ya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.